Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Permatasari. Saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Faktor Psikososial Lingkungan Kerja Studi Kasus pada Karyawan Pabrik SSP di PTX. Bab pertama, latar belakang dalam penelitian ini, semua orang akan bekerja lebih baik apabila berada di lingkungan yang sesuai dengan pekerjaannya. Setiap individu dalam suatu organisasi akan berinteraksi dengan segala sesuatu yang bersifat fisik yang ada di sekitarnya. Nah, karyawan itu merupakan sebagai salah satu unsur yang langsung berhadapan dengan segala macam sebab dan akibat dari usaha, khususnya bidang industri. Bagaimanapun majunya teknologi, industri unsur manusia selalu dan akan tetap merupakan unsur utama dari perindustrian. Kondisi kerja yang telah berubah, dampak pada faktor risiko psikososial telah meningkat, maka kinerja karyawan akan semakin rendah. Psikologis tuntutan pekerjaan adalah salah satu risiko psikososial utama dalam pekerjaan dan mengacu pada aspek pekerjaan yang akan membutuhkan usaha mental atau emosional. Meskipun tidak selalu negatif, tuntutan pekerjaan psikologis dapat memicu reaksi ketegangan dan stres ketika mereka membutuhkan terlalu banyak usaha. Jika berkelanjutan, psikologis tuntutan pekerjaan dapat mengakibatkan sakit. Kondisi kerja yang dapat meribut bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi pada karyawan, sehingga karyawan akan cenderung berbuat kesalahan dan akhirnya menurunkan produktivitas kerja. Lingkungan kerja pabrik penuh dengan risiko dan rawan dengan penyakit seperti sesak napas karena menghirup bahan-bahan kimia, penyakit kulit, dan paru-paru yang ditimbulkan dari debu-debu yang berterbangan di area publik. Suara bising dari aktivitas mesin yang sedang beroperasi dan juga dapat merusak pendengaran, serta udara yang panas dari pengolahan bahan-bahan material pabrik. Terganggunya saluran pernapasan ini akan menyebabkan ketegangan pada otot-otot dada dan akan menimbulkan keadaan yang menyakitkan. Jadi alasan peneliti ingin mengangkat penelitian ini karena banyak sekali faktor bahaya di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan faktor psikososial karyawan, khususnya pada karyawan pabrik SSP di PTX. Jadi faktor bahaya tersebut bersumber dari kegiatan di mana proses produksi berlangsung. Selain itu, bahaya faktor psikososial di tempat kerja dapat berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi menyebabkan gangguan pada psikologi dan fisiologis terhadap karyawan. Baik, kemudian untuk fokus penelitian dan perumusan masalah. Jadi, penelitian ini berfokus pada apa saja yang dapat mempengaruhi faktor psikososial lingkungan kerja pada karyawan pabrik SSP di PTX. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor psikososial dari kondisi lingkungan kerja pabrik SSP di PTX. Dan manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan gambaran mengenai faktor psikososial yang ada di PTX, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dan evaluasi agar perusahaan lebih memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan para pekerja, dan juga dapat menambah pengetahuan pekerja mengenai faktor psikososial yang berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan. Kemudian ada bab 2, acuan teori. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan kerja. Lingkungan adalah keseluruhan atau aspek dari gejala fisik dan sosial kultural yang mempengaruhi individu. Kerja adalah aktivitas manusia, baik fisik maupun mental, yang didasarkan pada bawaan dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi, lingkungan kerja itu adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja yang akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja itu dia meliputi keselamatan lingkungan, ergonomis, hubungan yang baik dengan manajemen sehingga tercipta pemberdayaan karyawan, komunikasi yang baik, serta tempat kerja yang baik. Jadi lingkungan kerja itu dia merupakan sebagai keseluruhan sarana prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Jadi lingkungan kerja itu didesain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan kerja yang mengikat
pekerja dengan lingkungan. Baik, kemudian untuk bab 3 ada metodologi penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kelompok. Maka sampel penelitian ini adalah kelompok yaitu karyawan pabrik PTX yang aktif bekerja dan terdiri dari 2 orang yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dapat memperoleh pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti. Jadi studi kasus itu dia merupakan studi yang berusaha memahami isu-isu yang rumit atau objek dan dapat memperluas pengalaman atau menambah kekuatan terhadap apa yang dikenal melalui hasil penelitian yang lalu. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang terbuka, metode dan tipe pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mendapat faktor psikososial dan lingkungan kerja. Jadi partisipan dalam penelitian ini telah bersedia secara sukarela untuk diwawancarai dengan data pendukung lainnya. Data pendukung lainnya dalam penelitian ini menggunakan observasi. Untuk bab 4, hasil dari penelitian ini, jadi terdapat 3 aspek lingkungan. Yang pertama itu adalah faktor fisik. Jadi faktor fisik itu terbagi menjadi 5, ada lighting, ada noise, ada vibration, temperature, sama cleanliness. Jadi kalau dalam lighting itu tidak ada faktor, jadi maksudnya itu adalah pencahayaan cukup memadai untuk semua ruang kerja, kontrol mesin, dan tidak ada keluhan mata menjadi sakit dari para pekerja. Kemudian untuk noise itu ada faktornya. Jadi para pekerja itu tidak merasa terganggu dengan suara PC yang ditimbulkan dari mesin yang sedang beroperasi karena sudah terbiasa. Tapi hanya saja nada berbicara mereka menjadi keras seperti orang berteriak karena efek lingkungan kerja yang bising. Kemudian untuk vibration itu tidak ada faktor, jadi getaran yang ditimbulkan dari mesin yang beroperasi tidak mengganggu pekerjaan mereka. Jadi para pekerja sudah terbiasa dengan kondisi tempat kerja tersebut. Kemudian untuk temperatur atau suhu itu ada faktornya. Jadi suhu panas yang ditimbulkan dari mesin pengolahan baja cair cukup membuat para pekerja merasa kurang nyaman karena berkeringat dan badan menjadi panas. Tetapi kondisi lingkungan tersebut tidak terlalu dipermasalahkan para pekerja karena menurut mereka sudah biasa. Kemudian terakhir itu adalah cleanliness, itu ada faktornya. Jadi kondisi tempat kerja secara umum itu berdebu. Para pekerja terkadang terganggu kesehatannya walaupun tidak terlalu akut dan tetapi mereka tetap fokus untuk melaksanakan tugas masing-masing dari pekerja. Kemudian ada faktor kimia, ada 2, ada das sama ada gas. Jadi das itu adalah debu, ada faktornya. Lingkungan tempat kerja yang berdebu terkadang menimbulkan efek batuk, hidung gatal, dan sesak nafas bagi pekerja, tetapi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. Kemudian untuk gas itu ada faktornya. Jadi gas yang ditimbulkan dari campuran bahan kimia membuat para pekerja batuk-batuk, mata menjadi merah dan berair, serta mengganggu pernapasan, tetapi tidak berkelanjutan dan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan mereka. Kemudian ada faktor psikologi, ada 2, ada communication sama intensity and stress. Kalau dalam communication itu tidak ada faktornya, jadi mereka itu mempunyai peluang untuk berkomunikasi satu sama lain saat mereka sedang bekerja. Para pekerja merasa pekerjaan mereka itu merupakan tanggung jawab bersama. Dalam intensity and stress itu tidak ada faktornya, jadi walaupun tidak terdapat bacaan, para pekerja tidak merasa stres saat bekerja. Dan yang terakhir itu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kondisi lingkungan kerja pabrik SSB memiliki faktor psikososial lingkungan kerja. Pada bagian atau unit pabrik ini berhadapan langsung dengan kondisi lingkungan pabrik yang panas, suara bising dari mesin yang sedang produksi, menghirup zat kimia berbahaya, dan debu yang ada di mana-mana.
faktor psikososial lingkungan kerja yang ditimbulkan dapat mempengaruhi emosi seseorang, antara lain nada suara menjadi tinggi atau keras seperti orang berteriak atau marah-marah saat berbicara dengan orang lain, mudah merasa jengkel atau merasakan perasaan tidak senang dan sulit tidur, lelap, atau gangguan tidur. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan kerja yang bising. Sedangkan suhu panas dan debu dapat menimbulkan efek cepat merasa lelah. Untuk saran, penulis sudah cukup baik memaparkan data bagaimana faktor psikososial dalam lingkungan kerja pada karyawan pabrik SSP di PT X. Dan dalam penelitian selanjutnya akan lebih baik jika mempertimbangkan variabel pendukung lainnya yang berkaitan dengan lingkungan kerja. Dan ini adalah sumber dari review jurnal yang saya paparkan dari Kepala yang judulnya adalah Faktor Psikososial Lingkungan Kerja atau Studi Kasus pada Karyawan Pabrik SSP di PT X, dan jurnal ini adalah jurnal ilmiah psikologi. Demikian hasil dari review jurnal saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.